Halo, Shalom, perkenalkan nama saya Yovita Sartika Sae, NIM 1.01.2022.0139. Saya kelas D, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Nah, saya salah satu mahasiswa dari Institut Agama Kristen Kupang. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan menceritakan atau membahas tentang kisah Nabi Musa dan juga bangsa Israel. Pada waktu itu, setelah kematian Yusuf, kaum Israel keturunan Yakub masih tinggal di Mesir, dan mereka beranak cucu bertambah banyak di sana. Sehingga raja yang tidak mengenal Yusuf memerintah di Mesir. Ia memerintahkan untuk membunuh semua bayi-bayi dari kaum Israel, supaya kaum Israel tidak bertambah banyak. Sampai raja itu memerintahkan kepada bidan-bidan supaya membunuh bayi laki-laki yang dilahirkan oleh kaum perempuan Israel, dan jika perempuan tetap dibiarkan. Dan pada masa-masa itu Musa dilahirkan dari keturunan Lewi. Orang tuanya pada saat itu menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Namun mereka tidak dapat menyembunyikan Musa lebih lama lagi. Maka ibunya pun membawa Musa ke sungai Nil dengan menggunakan peti pandang, dan kakaknya berdiri dari jauh untuk memperhatikan peti itu. Pada saat itu putri Firaun datang ke sungai Nil untuk mandi bersama dengan dayang-dayangnya. Lalu terlihatlah peti bayi itu. Ia pun menyuruh hambanya untuk mengambil peti itu. Ketika dibuka, maka dilihatlah putri Firaun, bayi yang di dalamnya sedang menangis, sehingga timbullah belas kasihan dalam hatinya. Kemudian kakaknya yang memperhatikannya dari tadi datang dan berkata, dia akan memanggilkan inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu. Putri itu pun menyetujui, dan kakak dari anak itu memanggil ibunya. Lalu ibunya pun datang, dan putri itu memberi bayi itu kepada ibunya dan memberi nama bayi itu Musa, karena dia telah mengambilnya dari air. Dan ibunya pun diberi upah dalam menyusui Musa. Hari demi hari Musa pun semakin dewasa, dan ia dibesarkan di dalam istana Firaun. Dan ia pun keluar dari istana untuk melihat saudaranya yang sedang kerja paksa. Lalu dilihatnya seorang Mesir yang memukul seseorang dari saudara-saudaranya. Pada saat itu Musa pun yang melihat hal itu merasa gerak, sehingga dia pun membunuh orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya. Keesokannya perbuatan Musa pun sudah terdengar oleh Raja Firaun, sehingga dia memerintahkan pesuruhnya untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun, dan ia tiba di tanah Midian. Adapun ketujuh anak perempuan imam Midian datang ke sumur itu untuk menimba air dan memberi minum kambing domba ayahnya. Lalu datanglah gembala-gembala lain mengusir mereka, dan Musa yang melihat hal itu datang untuk menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Lalu anak-anak Midian itu pun pulang, dan ayahnya heran karena mereka pada hari itu lekas pulang dari hari sebelumnya. Maka mereka pun menceritakan bahwa ada seseorang yang telah menolong mereka dari gangguan gembala-gembala lain, dan orang itu juga membantu menimbahkan air untuk domba-domba mereka. Maka ayahnya pun menyuruh untuk memanggil Musa dan makan di rumahnya. Musa pun bersedia dan tinggal di rumah mereka, dan ia diberi Rehula Zipora anaknya menjadi istri Musa. Dan beberapa bulan kemudian perempuan itu melahirkan anak laki-laki bagi Musa, dan menamai anak itu Gerson. Setelah hari-hari berlalu dan tahun-tahun berlalu, maka matilah Raja Mesir yang mengincar Musa sebelumnya. Namun bangsa Israel mengeluh atas kehadiran mereka di Mesir karena perbudakan yang dilakukan Israel. Pada waktu itu, setelah kematian Yusuf, kaum Israel keturunan Yakub masih tinggal di Mesir, dan mereka beranak cucu bertambah banyak di sana. Sehingga raja yang tidak mengenal Yusuf memerintah di Mesir. Ia memerintahkan untuk membunuh semua bayi-bayi dari kaum Israel, supaya kaum Israel tidak bertambah banyak.
sampai raja itu memerintahkan kepada bidan-bidan supaya membunuh bayi laki-laki yang dilahirkan oleh kaum perempuan Israel, dan jika perempuan tetap dibiarkan, yang dilakukan oleh Mesir kepada mereka. Dan Tuhan pun mendengarkan seruan mereka. Tuhan mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Pada suatu hari, saat Musa mengembalakan kambing domba Yitro di padang gurun, dan waktu itu sampailah ia di gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa di dalam bentuk nyala api yang keluar dari semak duri. Namun semak duri itu tidak terbakar. Lalu Musa pun melihat nyala api itu, karena ia heran kepada semak duri yang tidak terbakar di dalam nyala api. Ketika Tuhan melihat Musa yang menghampiri semak belukar itu, ia pun berbicara di tengah-tengah semak duri itu dan berkata, "Musa, Musa." Lalu ia menjawab, "Ya Tuhan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepadanya, katanya, "Janganlah dekat-dekat, tanggakanlah kasutmu dari kakimu, sebab di mana engkau berdiri, itu adalah tanah kudus." Berfirmanlah lagi Allah kepadanya, katanya, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub." Allah mengutus Musa untuk kembali ke Mesir dan membawa semua kaum Israel keluar dari tanah Mesir, karena Allah telah mendengarkan keluh kesah bangsa Israel. Namun Musa berkata, "Siapakah aku ini Tuhan, sehingga aku yang membawa orang Israel keluar?" Lalu Allah menjawab, "Bukankah aku menyertai engkau?" Dan lagi Musa bertanya, katanya, "Jika berkata kepada orang Israel, Allah nenek moyangmu yang telah mengutus aku untuk membawamu pergi keluar dari tempat ini, dan apabila mereka bertanya, bagaimanakah tentang namanya, lalu apakah yang akan kujawab?" Maka jawab Tuhan, "Aku adalah aku, akulah aku telah mengutus aku kepada Musa dengan rasa yang penuh khawatir, tidak percaya diri, bertanya kembali kepada Tuhan, katanya, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan mengatakan bahwa Tuhan tidak menampakkan diri kepadaku?" Lalu Tuhan bertanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Lalu kata Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Ketika Musa melemparkannya, maka tongkat itu menjadi ular. Dengan demikian, perbuatan Musa seperti itu, bangsa Israel pun dapat dipercaya. Dan Tuhan mengajari Musa mujizat lain, yaitu memasukkan tangannya ke dalam jubah, dan jika dikeluarkan tangannya, kena kusta putih seperti salju, dan dimasukkannya lagi ke jubahnya, dan dikeluarkannya lagi kembali, maka pulihlah kembali tangannya. Sampai Tuhan mengajarkannya mujizat ketiga kepada Musa tentang sungai Nil menjadi darah. Namun Musa tetap pesimis dan mengatakan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku ini berat mulut dan berat lidah." Lalu jawab Tuhan, "Siapakah yang menciptakan lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu dan tuli? Bukankah aku Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku menyertai lidahmu dan mengajari engkau apa yang harus kau katakan." Musa kembali menjawab, "Tuhan," katanya, "Ah Tuhan, utuslah kiranya orang yang patut kau utus." Maka mendengar hal itu, bangkitlah murka Tuhan, dan ia pun memberikan Harun kakaknya menjadi perpanjangan lidahnya. Karena Harun pandai berbicara, jadi harus yang dilakukan oleh Mesir kepada mereka. Dan Tuhan pun mendengarkan seruan mereka. Tuhan mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Pada suatu hari, saat Musa mengembalakan kambing domba Yitro di padang gurun, dan waktu itu sampailah ia di gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa di dalam bentuk nyala api yang keluar dari semak duri. Namun semak
semak duri itu tidak terbakar. Lalu Musa pun melihat nyala api itu karena ia heran kepada semak duri yang tidak terbakar di dalam nyala api. Ketika Tuhan melihat Musa yang menghampiri semak belukar itu, ia pun berbicara di tengah-tengah semak duri itu dan berkata, "Musa, Musa." Lalu ia menjawab, "Ya Tuhan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepadanya. Katanya, "Janganlah dekat-dekat, tanggakanlah kasutmu dari kakimu, sebab di mana engkau berdiri, itu adalah tanah kudus." Berfirmanlah lagi Allah kepadanya, katanya, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub." Allah mengutus Musa untuk kembali ke Mesir dan membawa semua kaum Israel keluar dari. Karena Harun pandai berbicara, jadi Harun akan menyampaikan dalam setiap pembicaraan Musa kepada orang Israel. Dan Musa akan menjadi seperti Allah baginya. Lalu Musa pun pergi dan meminta izin kepada mertuanya Yitro untuk kembali ke Mesir, dan Yitro pun mengizinkannya untuk pergi. Musa pun pergi beserta istri dan anak-anaknya. Di perjalanan Musa bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan berteriak untuk membunuh Musa. Lalu Zipora istrinya melihat hal itu, ia pun segera mengambil pisau, batu, dan memotong kulit katang anaknya, dan ditaruhnya kulit katang anaknya itu pada kaki Musa dan berkata, "Sesungguhnya engkau ini pengantin darah bagiku." Karena Zipora mengingat tentang sunat, kemungkinan dikarenakan anak Musa yang belum sunat. Keesokan hari, Allah berfirman pada Harun untuk pergi kepada padang gurun dan bertemu dengan Musa. Dan Harun pun pergi untuk berjumpa dengan Musa. Mereka pun bertemu dan saling melepaskan rindu. Musa pun menceritakan semua kepada Harun apa yang telah dikatakan Tuhan padanya. Dan mereka pun pergi ke bangsa Israel dan melakukan semua mujizat yang telah diajarkan oleh Tuhan. Dan ketika bangsa Israel mendengar bahwa Tuhan telah mendengarkan seruan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah Allah. Kemudian Musa dan Harun pun pergi untuk berjumpa dengan Firaun. Lalu mereka menyampaikan permohonan mereka supaya mereka pergi untuk mengadakan perayaan di padang gurun bagi Tuhan Israel. Namun Firaun membantah dan tidak mendengarkan mereka. Ia mengatakan bahwa dia tidak mengenal Tuhan Israel dan dia tidak akan membiarkan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Musa dan Harun terus bermohon agar mereka dapat pergi dari tanah itu. Namun Raja Firaun tetap tidak menghendaki, bahkan ia semakin menyiksa bangsa Israel. Ia memberi pekerjaan yang lebih banyak lagi. Raja itu mengatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang malas, sehingga Musa dan Harun memohon untuk pergi dari tanah itu. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan, menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, katanya, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun." Tuhan mengutus kembali Musa dan menyuruhnya dia pergi kembali menghadap Firaun, dan kembali ia untuk meminta bahwa membawa bangsa Israel pergi dari bangsa Mesir. Namun jawab Musa kepada Tuhan, "Orang Israel saja tidak mendengarkan aku, apalagi Firaun, karena aku seorang yang tidak petah lidah." Lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah Mesir, dan Harun akan menjadi nabimu. Abangmu akan berbicara kepada Firaun supaya ia membiarkan bangsa Israel pergi dari Mesir. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, dan aku akan memperlihatkan banyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Dan orang Mesir akan tahu bahwa akulah Tuhan." Demikianlah perbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Pada saat itu Musa berumur 80 tahun dan abangnya berumur 80
tahun. Mereka pun pergi menghadap Firaun dan mereka melakukan mujizat, melemparkan tongkat mereka, akan tongkat itu menjadi ular. Lalu Firaun memanggil para ilmuwannya dan membuat hal yang sama seperti yang dilakukan Harun dan Musa. Mereka bersama-sama melemparkan tongkat itu, tetapi tongkat Musa melawan tongkat dari ilmuwan Firaun. Namun Firaun tetap berkeras hati. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa untuk menyuruh Harun mengulurkan tongkatnya ke atas sungai Nil dan ke atas segala air yang ada di Mesir, baik yang ada di sumur, di selokan, dan bahkan di dalam wadah kayu, supaya air itu menjadi darah sehingga berbau amis, dan ikan-ikan di sungai Nil bermutiara. Dan mereka pun melakukannya. Demikianlah Allah memulahi bangsa Mesir. Namun para ilmuwan Firaun pun dapat melakukan hal yang sama, sehingga Firaun tetap berkeras hati. Lalu Allah kembali berfirman kepada Musa untuk menghadap Firaun kembali dan meminta bangsa Israel dapat pergi, dan jika tidak diizinkan, seluruh bangsa itu akan kena tulah yang kedua, yaitu semua negeri itu akan dipenuhi dengan kata-kata. Kata-kata itu pun mulai bermuncul dari sungai Nil dan dari selokan dan sampai memenuhi istana Firaun. Karena Harun pandai berbicara, jadi Harun akan menyampaikan dalam setiap pembicaraan Musa kepada orang Israel, dan Musa akan menjadi seperti Allah baginya. Lalu Musa pun pergi dan meminta izin kepada mertuanya Yitro untuk kembali ke Mesir, dan Yitro pun mengizinkannya untuk pergi. Musa pun pergi beserta istri dan anak-anaknya. Di perjalanan Musa bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan berteriak untuk membuat